Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Raja Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Balik Ken hari ini kami ketengahkan topik terkait pers, fakta dan hoax menjaga kepercayaan publik di era digital. Bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, Ketua SMSI Buleleng, Mas Francelino Xavier Ximenez Verietas gitu ya. Waduh, apa kabar Mas Frans? Ya, baik Mbak Yu, selamat pagi buat pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja di mana saja berada, dan selamat pagi pula bagi masyarakat pencinta media pers di Buleleng. Waduh, apa kabar hari ini? Baik, Baik ya, puji baik. Tuhan, selalu sehat gitu, Harus energik selalu gitu ya. sehat. Kalau tidak sehat kita tidak bisa Jumpa dan tidak bisa ngobrol. memberikan informasi kepada masyarakat. Benar sekali. Yang tiap hari memang membutuhkan informasi update dari kita. Dan bukan hoax ya tentunya ya, Tentu Mas Fran. kita bukan hoax, kita ingin melawan hoax. Nah, benar sekali. Tapi itu sebentar disampaikan tips dan triknya melawan hoax itu seperti apa ya, Mas Fran ya? Ya, ntar kita akan sampaikan kan sesuai dengan alokasi waktu yang ada, nanti kita akan sampaikan bagaimana kita bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang benar, lalu bagaimana kita antisipasinya, baik itu dari insan pers sendiri, dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tanggung jawab kita bersama untuk melawan hoax. Iya, benar sekali Mas Fran, karena di era digital yang serba cepat begitu ya Mas ya. Informasi itu dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Iya. Jadi sayangnya kemudahan ini juga membuka ruang bagi penyebaran hoax, disinformasi dan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, jadi pers ini memiliki peran penting ya Mas ya, sebagai penjaga fakta dan penyedia informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi pers tidak hanya bertugas untuk menyampaikan berita, begitu ya Mas ya, tetapi juga melakukan verifikasi, menguji kebenaran informasi, serta menghadirkan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta. Melalui prinsip-prinsip jurnalistiknya ya Mas ya, mengedepankan akurasi, independensi, dan tanggung jawab, media ini menjadi salah satu benteng utama dalam melawan penyebaran hoax. Benar demikian Mas? Ya, jadi sebenarnya kan begini Mbak Yu, pers Indonesia adalah pers pejuang. Beda dengan di negara-negara lain. Senior-senior kita pada tahun 45 mereka adalah ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sehingga wajah pers Indonesia ini berbeda dengan pers yang ada di negara-negara liberal. Jadi kita adalah pers yang bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa setiap informasi
atau berita yang kita sampaikan kepada publik itu harus benar-benar yang satu akurat, Iya. yang kedua harus terverifikasi. Kenapa harus terverifikasi? Supaya kita mengetahui kebenaran data itu. Harus berdasarkan fakta, sehingga informasi yang kita sampaikan itu adalah yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat dan bisa membangun image yang positif di masyarakat. Sehingga dengan perkembangan sekarang ini, Mbak Yu, dengan teknologi yang canggih, ya, ada internet, Iya, Facebook benar. yang luar biasa. Sebenarnya itu sangat membantu insan pers Iya. dalam bekerja. Tetapi seiring dengan itu juga muncul sisi negatifnya, yaitu munculnya berita-berita hoax yang memang diproduksi lewat media sosial. Iya. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah tempat yang paling subur memproduksi berita-berita hoax. Nah itu, sehingga masyarakat kebanyakan dan sebagian besar sampai saat ini mereka lebih percaya sama berita-berita hoax itu, karena tanpa verifikasi. Jadi mereka begitu melihat di medsos muncul informasi-informasi yang begitu deras cepat, mereka langsung percaya tanpa verifikasi asal usul berita itu, sumbernya dari mana, lalu apakah dalam berita itu ada narasumbernya atau tidak, lalu media atau orang yang menulis itu dia punya kapabilitas di pers apa enggak, dia punya media resmi apa enggak. Ada banyak hal yang tidak dipahami oleh publik, sehingga informasi-informasi yang begitu mengalir deras di media sosial dipercaya begitu saja tanpa memverifikasi lebih dulu, sehingga kita yang media massa yang mainstream ini menjadi korban. Kadang-kadang kita dibilang kok terlambat sekali wartawan menulis, terlambat sekali wartawan mempublikasikan ini, kok ada apa ini, kok kasus besar kok tidak segera dipublikasikan, padahal setelah kita telusuri, kita verifikasi datanya, itu berita hoax. Ya. Sementara media mainstream kita harus melakukan pengumpulan data, kita harus ada narasumbernya, kita harus verifikasi data yang masuk itu, lalu kita olah data itu menjadi fakta supaya dijadikan menjadi berita. Nah ini kan sebuah proses yang tidak seperti berita-berita hoax yang begitu asal dapat informasi langsung di-share. Nah itu dipercaya oleh publik. Nah disitulah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mempersempit ruang gerak berita-berita hoax itu. Kita tanggung jawab kita bersama, itu baik dari insan pers, pemerintah maupun masyarakat. Begitu, Bayu. Wah, berarti banyak lini ya Mas ya harus berperan dalam hal ini ya. Kalau saya mau mengutip data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dari tahun 2023 sampai 2026, berita hoax itu cukup meresahkan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2024 ada sekitar 2.882 konten yang memang meresahkan, yang kategori hoax. Ya, kebetulan waktu itu adalah tahun politik, dan banyak hoax yang muncul pada tahun itu adalah yang menyangkut politik, saling serang pribadi, saling menjelekkan, tapi itu bukan media mainstream oleh platform-platform ilegal yang sengaja dipakai, sengaja diciptakan untuk menyerang lawan politik atau untuk menyerang orang-orang tertentu yang memang tidak disukai oleh kelompok orang tertentu. Kalau di tahun 2025 udah sekitar 1.574 isu. Wow, Banyak. lumayan ya, ribuan ya. Nah, untuk di bulan Januari sampai Mei 2026 ini ada 715 berita hoax. Nah, ini artinya apa, Mbak Yu? Berarti cukup subur perkembangan berita-berita hoax di Republik ini. Kembali kepada masyarakat itu sendiri, karena masyarakat mudah percaya itu, sehingga ini menjadi lahan bagi mereka untuk mengembangkan berita-berita hoax, berita-berita yang menyerang orang, yang menyerang kepribadian orang, masuk pada ranah-ranah yang tidak seharusnya disebarluaskan, seperti SARA itu nggak boleh. Tapi sekarang di medsos itu kan orang saling serang tentang keyakinan, ya. Tapi sumbernya nggak jelas. Nah, hal-hal seperti itu kan mudah sekali memprovokasi masyarakat. Berarti itu yang masih
menjadi atau mendominasi gitu ya, Mas masih ya. mendominasi sekarang. Ya kalau saja saya katakan kalau saja itu pemerintah tegas, Iya. kalau saja pemerintah tegas seperti zaman Orde Baru, saya katakan ini karena saya hidup di zaman Orde Baru, saya tahu bagaimana ketegasan pemerintah Orde Baru menghadapi kelompok-kelompok yang sering yang mengobok-obok kerukunan beragama. Nah sekarang kan begitu leluasa orang bisa menghina keyakinan sana, keyakinan tokoh A, tokoh B, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Ini menjadi salah satu ruang bagi mereka untuk leluasa menyebarkan isu-isu hoax itu. Nah itu yang perlu kita sama-sama kita antisipasi, karena kalau ini tidak maka ke depan masyarakat Indonesia ini, terutama kita yang di Buleleng ini akan terprovokasi oleh isu-isu palsu ya yang dikembangkan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tertentu. Ya, kita tidak mau masyarakat Buleleng, masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini menjadi korban hanya karena isu-isu hoax seperti ini. Seperti itu Mbak Yu. Nah, jadi kita harus banyak kita membaca berita yang benar, memverifikasi berita supaya berita yang dikonsumsi itu benar-benar berita yang berkualitas, berita-berita yang benar. Jadi supaya tidak terjadi di dalam masyarakat. Nah, ada sekarang bagaimana ciri-ciri berita hoax itu. Nah, ini perlu juga masyarakat tahu untuk membedakan mana berita yang benar dari media mainstream, media yang benar yang memang yang berkualitas, dan ciri-ciri berita hoax yang memang sengaja diciptakan untuk memecahkan masyarakat. Nah, saat pertama itu kita bisa lihat dari judul Mbak Yu. Ya, judul dari berita hoax itu selalu provokatif. Dia sensasional sekali, dan provokatif dia. Ada nuansa mengajak orang untuk berbuat melanggar hukum atau berbuat untuk tindakan anarkis. Terus yang berikutnya, jadi kalau nanti masyarakat membaca ada berita yang judulnya bombastis, provokatif, itu adalah salah satu ciri bahwa berita itu adalah hoax. Yang kedua, sumbernya tidak jelas. Nah, sebuah berita yang benar itu adalah harus ada narasumbernya. Ya, jadi ada 5W 1H. Itu udah jadi rumus baku dalam jurnalistik di Indonesia. Jadi di mana terjadi, apa yang terjadi, kapan terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, lalu bagaimana kejadian terjadi dan bagaimana kejadian itu, haunya penyelesaian itu. Jadi jelas itu. Sebuah berita pasti ada narasumbernya, pasti ada tempat kejadiannya, ada waktu kejadiannya. Lalu bagaimana itu terjadi misalnya, itu ada. Tapi di berita-berita hoax tidak ada sumbernya, tidak jelas. Kadang-kadang dia mencopot berita di media tertentu yang terjadi di 5 tahun yang lalu, dia copot lalu digabung dengan peristiwa yang sekarang, sehingga itu menjadi berita yang bombastis. Lalu atau juga foto peristiwa yang kecil, misalnya di suatu tempat diambil foto keributan yang 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu dijadikan foto di berita itu seolah-olah itu terjadi saat itu. Jadi padahal itu udah, makanya kalau orang membaca berita itu harus juga ada keterangan fotonya, itu harus juga dilihat. Tuh, kapan foto itu diambil. Lalu dalam foto itu biasanya kalau di media-media mainstream pasti diisi, ini siapa yang ada di foto itu harus dijelaskan. Nah, itu. Nah, maka itu harus masyarakat jeli di situ karena sumbernya tidak jelas. Tapi terkadang masyarakat masih belum paham ya Mas terkait hal itu. Betul. Makanya tugas kita memberikan edukasi, dan terima kasih Riri sudah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat. Ini supaya mudah-mudahan mereka paling bermanfaat tidak, ya Mas ya. Harapan kita masih seperti itu. Jadi paling tidak dalam waktu-waktu yang akan datang pun tetap kita melakukan itu, karena saya sendiri tidak bosan-bosan dari tahun 2000 dari tahun 99 sampai sekarang saya tidak pernah bosan-bosan mengedukasi masyarakat lewat berbagai kegiatan yang memang saya dihadirkan di situ. Termasuk hari ini saya ada di sini untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat tentang berita hoax yang sekarang memang menjadi bom waktu.
Ya, bom yang dibuat, bom yang dari nuklir itu masih kurang dahsyat daripada bom hoax. Karena ini lebih gampang menghancurkan masyarakat. Ya. Lalu apalagi ciri khasnya itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Tidak ada bukti yang kuat. Ya, tidak ada data, dokumentasi atau kutipan resmi. Berita yang resmi itu, berita yang benar itu pasti ada kalimat, tidak ada pernyataan dan nanti diperkuat oleh kalimat kutipan. Tapi kalau hoax tidak ada, dia hanya narasi sepanjang tulisan dan narasi yang tidak jelas, bolak-balik. Kadang sedikit tapi dia ulang-ulang itu untuk memprovokasi. Dan ciri lain ya juga foto dan video yang menyesatkan. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa dia ambil peristiwa kecil, misalnya ada pertengkaran antara keluarga di satu tempat yang barangkali yang meliputi itu tidak suka sama salah satu, dia bikin narasi yang sedemikian heboh, lalu dia ambil video atau berita beberapa tahun yang lalu untuk menjadikan foto master di situ, lalu itu seolah-olah itu terjadi pada saat itu. Nah, itu. Lalu di situ juga sering mengajak orang untuk menyebarkan informasi itu. Kalau ada berita mengatakan ayo kita sebarkan, atau ada yang di situ ajakan untuk menyebarkan, memviralkan itu jelas salah satu ciri dari berita hoax. Lalu satu ini masalah bahasa. Ya namanya orang bodoh ya, namanya orang berita hoax, dia nggak peduli itu kalimat bahasanya bagus atau tidak, yang penting informasi tersampaikan. Nah, sehingga masyarakat juga diharapkan untuk bisa teliti susunan struktur bahasa yang dipakai dalam berita. Kalau bahasa media yang benar itu pasti ada ada kalimat-kalimat yang memang disusun berdasarkan hukum bahasa itu. Ada objek, ada subjek, predikat objeknya. Tapi kalau misalnya yang hoax ya mereka tidak peduli dengan tata bahasanya, tapi yang penting bagaimana caranya informasi itu tersampaikan kepada masyarakat supaya orang terprovokasi. Nah, lalu ciri berita yang benar. Nah, ini kan tadi itu ada ciri berita yang hoax. Nah, ciri berita yang benar adalah berasal dari media atau lembaga terpercaya. Misalnya lembaga terpercaya, misalnya RRI. RRI nggak mungkin menyebarkan berita hoax, pasti berita benar. Itu adalah lembaga-lembaga resmi, media-media besar, ya itu. Karena misalnya media yang memiliki redaksi jelas dapat dipertanggungjawabkan, ada juga inisial penulisnya, ada editornya kalau di media online. Kalau media cetak itu udah jelas ada box redaksinya, sehingga ya kalau terjadi apa pasti ada penanggung jawabnya, ada misalnya ada pemretnya, ada redpelnya. Lalu pasti mencantumkan sumber informasi. Nah, misalnya saya wawancara Kapolres, pasti sumber siapa narasumbernya, Kapolresnya pasti kita cantumkan. Nah, ini. Lalu verifikasi dari data atau dari sumber lain, itu udah pasti, itu berita-berita yang sama. Jadi berita yang sama juga diberitakan oleh beberapa media kredibel. Jadi kita masyarakat nah, salah satu untuk bisa membedakan berita hoax atau tidak itu ketika Bapak Ibu membaca berita bombastis di medsos misalnya, verifikasinya berita itu benar hoax atau tidak gampang kok. Sekarang Bapak Ibu tinggal membaca berita media-media yang ada enggak di media itu. Oke, baik ya. Izinnya Mas Fran ya, ini sepertinya sudah ada yang berkomentar di channel YouTube RRI Singaraja dari Pak Benson Andika ini Mas Frans. Sumber hoax terbesar adalah pemerintah, kata Rocky Gerung. Apa masyarakat ada waktu untuk verifikasi berita? Kita hanya mengonsumsi bagaimana pers menjaga kredibilitas antar pers. Oke. Gimana Mas Fran? Ya. Silakan ditanggapi dulu ya. Selain di RRI Singaraja atau di live YouTube kami pendengar, Anda bisa beratensi di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Mohon izin kembali Mas Fran. Iya. Kita sapa pendengar di 24644. Halo RRI. Halo RRI Singaraja Merdeka. Merdeka, iya, dengan Pak Astawa ya. Ya, silakan Bapak. Hari kita sambut bulan Bung Karno. Kedua, Om Swastiastu narasumber. Swastiastu Pak Astawa. Jelaskan, ya sudah lengkap lah begitu.
Cuma sekarang dia ingin bertanya pada Bapak narasumber, andai kata terjadi berita kurang jelas, tapi langsung ditanggapi oleh orang sehingga terjadi perkelahian baik di jalan maupun di rumah. Nah ini kan sering terjadi hal-hal yang demikian. Bapak atau penegak hukum bagaimana caranya menanggapi itu? Semua tidak mengaku. Nah sinilah pentingnya sekali yang harapkan pada yang terkait dalam hal ini yang menangani berita hoax betul-betul meneliti siapa yang WA, siapa yang selanjutnya yang tidak benar itu harus diteliti. Nah pertanyaan kedua, apakah Bapak sebagai narasumber sudah pernah menemukan atau menangkap orang-orang yang memberitakan berita hoax? Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Sekarang masyarakat sedang emosi, beranting apa semua lembaga berita hoax. Nah, ini harus perlu pemerintah dalam hal ini turun tangan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Astawa yang ada di Bungkulan atas atensinya. Bagaimana Mas Fran, bisa langsung ditanggapi ya? Ya, yang pertama tadi Pak siapa itu tentang Pak Benson Andika. Pak Benson ya. Saya tidak pada posisi untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Ya, beliau adalah pengamat, beliau juga tokoh idola saya. Saya juga sering mengutip beberapa pernyataan dari dia, tapi saya tidak posisi untuk menjawab itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa saya sebagai orang pers, tugas dan tanggung jawab saya adalah sama teman-teman pers di Buleleng adalah kita ingin mengedukasi masyarakat untuk bisa membedakan mana berita hoax dan mana berita benar. Nah, ketika kita berbicara, ketika kita mengikuti irama pembicaraan Pak Rocky, ya saya tidak mengatakan beliau adalah oposisi, tetapi secara umum orang yang di luar birokrat, di luar lingkaran kekuasaan selalu sering pada posisi mengkritisi dan selalu bahasa-bahasa itu selalu muncul. Ya, jadi banyak orang pengamat yang kritis itu, banyak orang oposisi dalam pemerintahan itu selalu mengatakan bahwa pemerintah adalah memproduksi hoax terbesar. Tapi saya itu bukan ranah saya untuk menjawab itu. Tapi berita hoax yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah seperti ciri-ciri yang saya sampaikan itu, bahwa informasi itu tidak punya sumber yang jelas, judulnya provokatif, foto yang dipasang foto lama tidak sesuai dengan konteks data yang dia sampaikan. Nah, seperti itu yang kita bahas sini ya. Karena kalau saya katakan bahwa Bapak Presiden dalam kampanye berbicara seperti ini, tapi saat ini tidak terrealisasi apakah itu hoax, itu saya tidak mau menjawab itu karena saya tidak mau dibawa ke dalam ranah politik, tapi saya berbicara dari sisi pers sehingga saya ingin bagaimana masyarakat ini lebih memahami antara berita hoax, berita yang dan berita benar. Nah, begitulah ciri-ciri yang secara ringkas telah saya sampaikan tadi. Begitu Pak Benny. Nah, Pak Benson. Terus yang Pak Astawa inilah yang saya katakan dari awal tadi bahwa untuk melawan hoax itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Insan pers, pemerintah dan masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik oleh pers tentang hoax adalah kami memperkuat jurnalisme berbasis verifikasi. Maka setiap data yang masuk, data yang diliput oleh wartawan sebelum dijadikan berita, maka dia harus verifikasi, dia kaji, lalu itu diolah menjadi berita berdasarkan 5W1H itu. Dan ingat, tidak boleh keluar dari kode etik jurnalistik. Jadi kita diatur oleh beberapa aturan sehingga output kita itu adalah benar-benar yang bersifat membangun, ya, yang tidak memecahkan belah bangsa. Dan terus meningkatkan transparansi sumber berita. Nah, ini kadang-kadang begini, ada narasumber yang mau dikutip tapi tidak mau disebut namanya.
Memang boleh, itu Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 mengatur boleh, tapi kadang-kadang ada narasumber yang dalam tanda kutip itu pengecut hanya memanfaatkan media itu untuk serang orang, tapi dia gak mau tampil. Ada itu. Dan saya juga sering hadapi seperti itu. Lalu saya ketika orang sudah orang tidak mau menyebut identitasnya, maka saya juga tidak mau mengikuti pernyataannya, karena itu akan menyangkut keselamatan dari media saya dan saya sendiri, sehingga ada narasumber yang seperti itu. Kita kembangkan rubrik check fakta. Ya, jadi ya fakta ini yang perlu juga dipahami antara fakta dan data. Data belum tentu ada kebenarannya, karena data yang dikasih kadang-kadang keluar dari data yang sesungguhnya. Maka itu kita kaji, kita olah, kita analisis, jadikan fakta untuk dijadikan berita. Lalu dalam pelaksanaan tugas jurnalistik, teman-teman media, teman-teman wartawan harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Ya, kapan ada di kode etik, terutama di kode etik jurnalistik pasal 7 ya, tentang hak nolak oleh seorang wartawan, itu bisa di situ. Itu ada banyak hal yang disampaikan di situ, bahwa salah satunya adalah yang selama ini salah satu yang diabaikan atau mungkin diketahui oleh banyak teman-teman wartawan adalah memberikan hasil wawancara kepada orang lain. Itu tidak boleh, karena itu teman-teman sudah melanggar kode etik jurnalistik pasal 7. Di situ kita tidak boleh menyebutkan identitas narasumber kalau itu kasus-kasus besar yang menyangkut keselamatan narasumber itu, tapi itu penting harus kita beritakan. Maka ketika narasumber diminta untuk disembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali ketika kecuali ada sengketa berita yang nanti di pengadilan, baru narasumber itu kita bisa ungkapkan. Itu udah ada aturannya. Izin kembali Mas, kita sapa Pak Narte. Halo RRI. Halo Ibu Dayun. Tiang Ayu Sundari Pak Narte. Iya. Oke, silakan. Suaranya bersuara wartawan, masih nak pula saya ke wartawan. Iya. Iya. Salam Pancasila. Selamat hari lahirnya Pancasila dan bulan Bung Karno. Semoga bangsa ini tetap utuh. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Astungkare. Baik. Ya, saya kan sudah lansia, syukur bersyukur terus. Kalau di rumah sekarang saya agak gangguan kaki, biasanya tiap hari jalan-jalan, ini 2 bulan udah karena gangguan lutut, sudah proses. Ya buka ini ada yang saya pandang benar, salah ya. Jangan diikuti menjadi bingung, ikut jadi sakit. Cuek saja dulu. Dan saya sering mendengarkan Pro 3. Hari Selasa kalau tidak salah itu jam 3 atau jam 5 saya lupa, cek fakta. Jadi penjelasan itu dari RRI mengatakan ini, oh dijelaskan ini gaji 30 gaji gini, oh ini. Pokoknya sudah direkam dan dijelaskan. Jadi itu benar. Jadi setelah dapat makanan itu baru saya unyah, baru saya berani ngomong sama teman, ini benar, ini tidak benar. Jadi resmi itu dari RRI dan kalau tidak salah dari Kementerian Komdigi Informasi kalau dan dari sana saya berpikir ada jurnalis, ada wartawan, ada PWI ketuanya di RRI, adakah hari tertentu antara jurnalis wartawan di RRI ini menyiarkan cek fakta juga seperti Pro 3, entah hari Selasa, entah hari apa, masyarakat mendengarkan, benar ini, gaji pensiunan naik sekian persen, karena nanti pensiunannya belakar meli gitu, nah jadi kendal itu pangsing kendal gitu, toto megelebuk ya cara Bali nih. Nah ini mungkin saran saya, sehingga masyarakat tuh tiap minggu sudah ada masukan sampah mana vitamin, jadi sehingga Selasa tahu
oh sudah ada penjelasan ini, kita tetap buka hari Selasa jam berapa, sudah ada cek fakta. Sekian, Baik, terima kasih ya. Om Sanjandio. Ya, terima kasih buat Pak Narte atas masukan dan sarannya. Tapi RRI ini sudah setiap hari yang namanya menyiarkan cek fakta, itu dari sumbernya dari Komdigi ya. Dan cek fakta itu disiarkan tepat pukul 9 pagi, jam 11 dan jam 2 sore serta jam 9 malam. Itu monggo, itu setiap hari sudah kita siarkan. Tapi mungkin ini ada gebrakan tersendiri dari SMSI nih, Mas Fran, atau mungkin ke depannya nih jadi program. Sebenarnya masukan-masukan itu sangat penting buat kita, termasuk teman-teman dari RRI. Nanti ke depan kita akan kerjasama dengan beberapa organisasi profesi kewartawanan. Sebenarnya adalah di situ yang lebih berwenang itu ke PWI sebenarnya, ya. Karena PWI adalah organisasi profesi kewartawanan. SMSI adalah organisasi pemilik media online. Jadi kita lebih ke perusahaan, tetapi tetap kita punya tanggung jawab juga sama-sama di situ, karena kita adalah wartawan sendiri yang mendirikan perusahaan. Jadi tanggung jawab kita tetap, dan SMSI bukan hanya fokus pada perusahaan, tapi juga kepada pembinaan dan pengembangan sumber daya wartawan itu sendiri. Karena saya kembali kepada Pak Astawa tadi itu, bahwa untuk saya sebagai wartawan, saya tidak mempunyai kewenangan karena undang-undang di negeri ini tidak memberi kewenangan kepada wartawan untuk menangkap seseorang. Kita sudah punya lembaga itu, maka itu saya berharap ketika ada oknum-oknum tertentu yang memang melakukan tugas jurnalistik di luar dari fungsi dan tugas jurnalistik, maka silahkan dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu ada tugas di sana. Oleh karena itu kita sama-sama berjuang untuk melawan hoax ini. Ada oknum-oknum yang di tengah kita melakukan hoax. Maka sekali lagi yang saya katakan, masyarakat harus jeli terhadap informasi yang diperoleh di media sosial. Seperti tadi bersama Pak Nade ya. Pak Narte. Pak Narte tadi itu. Jadi verifikasi, kalau beliau memang sering lakukan itu karena memang satu, beliau adalah orang intelektual. Jadi udah paham mana berita benar, mana berita salah. Harapan saya ke depan, masyarakat siapapun yang suka mengikuti informasi-informasi terupdate, silakan diverifikasi. Gampang kok sebenarnya. Baca di medsos itu seperti ini, coba dibandingkan dengan berita-berita yang dari media yang benar lah. Dari situ kita dapat, tidak perlu pusing-pusing mikir. Sekarang Bapak Ibu dapat di medsos seperti ini misalnya, ada ribut di satu daerah bunuh-bunuhan, coba cek di media mainstream, ada enggak? Kalau nggak ada itu hoax. Gampang sekali itu untuk membedakan. Mas itu. Frans, ini juga sebagai penutup ya Mas ya, wah tanpa terasa ya kalau kita ngobrolin masalah hoax ini memang tidak ada habisnya Mas ya. Nah ini sebagai penutup Mas, pesan apa yang ingin Mas Frans sampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital? Silakan Mas. Saya sebagai closing statement saya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh kecepatan informasi, tetapi oleh konsistensi menghadirkan kebenaran. Nice, mantap. Itu konsistensi menghadirkan kebenaran, bukan kecepatan informasi yang kita sampaikan. Baik ya, memang pendengar kita harus memahami hal itu ya. Di tengah derasnya arus informasi digital gitu ya Mas Fran ya. Ini kemampuan membedakan fakta dan hoax ini menjadi hal yang sangat penting pendengar. Pers memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara masyarakat juga dituntut untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oke, luar biasa Mas Fran pemaparannya dan juga tanggapannya kepada pendengar, dan apresiasi juga dari pendengar cukup positif ya Mas ya. Berhubung waktu yang sangat terbatas, jadi sampai di sini dialog interaktif Hai Balik Ken. Terima kasih kepada Ketua SMSI Buleleng Mas Francelino Xavier Ximenez Fresitas atas waktu dan kesempatannya hadir di studio Pro 1 ya, terkait topik pers, fakta dan hoax menjaga kepercayaan publik di era digital. Dan juga pendengar yang sudah beratensi, kami ucapkan terima kasih. Demikian dialog interaktif Hai Balik Ken hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita.
Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia.